Kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resor Medan Barat, Minggu 25 Juli 2021, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Epistel Yohanes 6 ayat 25-35, Evangelium Raja-Raja 4 ayat 42-44, dengan tema Allah memelihara umatnya. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema Allah memelihara umatnya. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari Lengkap Pimpin Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Mari kita sama-sama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 3. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Nanti kita nyanyikan sama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya?"
dan percaya kepadamu, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita sama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tema Allah memelihara umatnya diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Alkisah, seekor babi mendatangi tetangganya, seekor sapi besar, dan menyampaikan keprihatinannya. Mengapa manusia lebih menyukai dan menyanjung-nyanjung kalian para sapi dan kurang menghargai kami? Memang benar bahwa kalian para sapi menghasilkan susu, tetapi kami juga memberikan banyak hal kepada manusia, daging kami dan berbagai jenis sosis yang sangat disukai orang-orang
Lemak kami selalu dicari untuk penyedap makanan, bahkan kaki dan tulang-tulang kami mereka makan. Toh manusia itu lebih menyanjung dan menyukai kalian daripada kami. Lantas sapi besar itu tercengang sejenak, lalu berkata, "Mungkin inilah sebabnya kami memberi selagi kami masih hidup, sementara kamu memberi setelah kamu sudah mati." Kerelaan dan kemauan untuk memberi, inilah yang digambarkan dalam kisah seseorang dari Baal, Salisa dan Nabi Elisa memberikan makan ratusan orang pada masa sukar dan sulit. Saat itu dengan hanya 20 roti jelai dan sedikit gandum. Memberi pada masa-masa sukar biasanya berat dilakukan orang. Ia akan lebih memilih untuk mengamankan persediaannya daripada memberikan apa yang dimiliki pada orang lain. Bahkan pada masa sukar, orang cenderung untuk saling sikut dan memangsa. Namun kisah Nats ini memberikan sisi yang berbeda. Dikatakan seseorang dari Baal, Salisa, di tengah paceklik dan kesukaran makan, atau yang menjadi latar belakang kisah ini, ia yang tidak disebut namanya ini mampu memberikan persembahan bagi Allah melalui abdi Allah, yaitu Elisa. Persembahan itu hulu hasil ia digerakkan oleh imannya bahwa setiap hasil pertama dari pekerjaannya adalah milik Allah dan harus dipersembahkan kepada Allah. Bisa kita lihat Imamat 23 ayat 20. Imamat 23 ayat 20. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Disinilah kelihatan bahwa kekurangan dan paceklik tidak mematikan iman orang percaya untuk tetap setia kepada apa yang Tuhan ajarkan dan yang dia imani. Penderitaan, kelaparan, kesengsaraan tidak memunculkan kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menghalangi orang percaya memberikan kepada Allah apa yang seharusnya milik Allah. Ia tidak memilih dirinya aman dulu baru memberi, karena ia sadar bahwa keamanan hidupnya ada pada Allah, bukan pada hitung-hitungannya sendiri. Apa yang ditunjukkan di sini juga mengingatkan kita agar senantiasa mengambil apa yang seharusnya milik kita dan melepas atau memberikan apa yang seharusnya bukan milik kita. Entah saat lapar atau kekurangan sekalipun, kita tidak boleh serakah dengan mengambil apa yang bukan milik atau hak kita, kecuali jika kita diberi. Kita perlu belajar untuk bergantung kepada Allah yang senantiasa menyediakan dan mencukupkan keperluan kita tanpa perlu mengambil hak orang lain. Sesungguhnya pemberian roti dan gandum di tengah kekurangan ini sangatlah menolong Elisa. Jika dia disimpan sendiri, dia bisa survive beberapa lama. Tetapi apa yang ditunjukkan dalam kisah ini memberi nilai baru dan menghadapi kekurangan. Biasanya di waktu paceklik, manusia akan sangat egois, serakah, dan hanya mementingkan dirinya.
dan tidak jarang di masa-masa paceklik orang akan saling sikut menyikut. Namun Nabi Elisa tidak menyimpan untuk dirinya, malah menyuruh pelayannya membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Kekurangan dan kesukaran tidak mematikan rasa solider Elisa, tetapi justru di tengah kesukaran, rasa solidaritas Elisa semakin besar. Ini adalah karakter pemimpin yang dibutuhkan. Terlebih dewasa ini, ketika bangsa kita sedang menghadapi kesukaran dan kesulitan akibat virus COVID-19, seorang pemimpin yang benar, dia tidak akan tenang makan jika yang dipimpinnya belum makan, dan dia tidak akan bersenang-senang pada saat umatnya susah. Susah senang harus dihadapi bersama. Kepentingan bersama itu lebih utama dan urgen daripada kepentingan pribadi. Tentu yang memotivasi Elisa dalam hal ini adalah firman Allah yang ia imani, sehingga ia berani berkata kepada pelayannya, "Berikanlah kepada orang-orang ini supaya mereka makan." 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Tujuan Elisa melakukan hal ini bukan supaya ia disebut orang baik dan dermawan, tetapi menunjukkan ketaatan dan keyakinannya pada firman Allah. Awalnya mereka heran, bagaimana mungkin dengan 20 roti dan sedikit gandum dapat memberikan makan 100 orang. Bukankah itu akan membuat keributan dan kerusuhan? Mungkinkah? Memang secara logika ini tidak mungkin. Tetapi ketika Elisa memerintahkan supaya dihidangkan roti tersebut, maka pelayan itu pun mentaati Elisa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, makanlah mereka termasuk Nabi Elisa dan pelayannya, dan masih ada yang sisa. Ketaatan dan keyakinan pada firman Tuhan menghancurkan logika. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Lirik lagu rohani inilah yang paling cocok menggambarkan peristiwa ini. Ketika Tuhan berfirman, maka semua menjadi. Makanan itu cukup, bahkan berlebih. Hal serupa tatkala Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita dengarkan Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jua yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Kisah ini menceritakan pemeliharaan Allah pada hambanya dan umatnya pada saat-saat kesukaran. Pemeliharaan Allah yang tak terduga itu terjadi pada saat yang tepat. Allah yang sering disebut sebagai omnipoten, Allah yang maha kuasa, mampu melakukan apa saja, di mana dan kapanpun. Dan Allah mampu melakukan apa saja tanpa batas. Hanya saja kita sering membatasi kuasanya dengan logika dan akal kita. Allah memakai Elisa sebagai saluran berkat-Nya, dan Dia juga memakai kita sebagai saluran berkat-Nya, agar kita mau dipakai Allah. Dan jangan katakan, "Kami ini lemah, kami ini kurang mampu, kami hanya punya sedikit roti saja." Percayalah, apa yang ada padamu itu sudah lebih dari cukup. Yang penting bagi kita adalah ada kerelaan dan ada kemauan untuk memberi dan berbagi. Pasti mujizat akan terjadi, dan jangan pernah mengatakan mustahil jika kita meyakini kuasanya. Amin. Salam. Kembali bernyanyi dari pelengkap Pirum Jemaat nomor 239 ayat 1 dan 3. Perubahan besar di kehidupanku. Mati kamu sama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Persembahan diambil dari Ezra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, "Kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu." Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan pelengkap Pirum Jemaat nomor 147 ayat 3. Di sini aku mau. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan. Mungkin kamu sama-sama. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkat